السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan kita karunia, yang senantiasa memberikan kita nikmat. Betapa banyak dari nikmat tersebut, ikhwatal iman, tak pernah kita minta, Allah berikan. Betapa banyak dari nikmat tersebut Allah berikan kepada kita, dan mungkin di antara nikmat tersebut belumlah kita syukuri. Akan tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang tidak beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan nikmat yang besar, nikmat yang agung, yaitu nikmat iman dan Islam yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah, imam kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, nabi akhir zaman, nabi penutup, yang mana syariat beliau adalah syariat yang sempurna, yang setelahnya tidak ada lagi syariat. Maka ikhwatal iman, berusahalah memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala, semoga setiap salawat yang kita lantunkan bernilai ibadah, dan kelak di yaumil akhir kita termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam surat An-Naba dan kita akan memasuki firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-21. Dan ini ikhwatal iman, insyaallah taala malam ini kita akan berbicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang jahannam, tentang neraka jahannam. Tujuannya ikhwatal iman, kita memahaminya agar kita takut, agar kita menjauh, dari setiap larangan Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram rahimakumullah, sebelum kita masuk ke tafsir Al-Quranul Karim, maka kita bacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Ikhwatal iman rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahannam itu sebagai tempat pengintai, tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi neraka. Lit-taghina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Illa hamiman wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba, maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Allah tabaraka wa taala tatkala memulai surat ini dengan An-Naba, berita yang besar, berita tentang hari kiamat, maka Allah tabaraka wa taala menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya tentang penciptaan langit dan bumi, manfaat yang kita dapatkan dari ciptaan Allah tabaraka wa taala, dan juga Allah subhanahu wa taala menyebutkan betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut. Maka ikhwatal iman, ayat-ayat ini membicarakan tentang bagaimana jahannam tersebut sangat menakutkan ikhwatal iman. Allah buka dengan inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannam, sungguh neraka jahannam, kanat mirsada. Jadi ikhwatal iman, neraka jahannam itu adalah tempat untuk mengintai. Tempat untuk mengintai. Apalagi tatkala manusia melewati as-sirat. Sirat itu ikhwatal iman, jalan jembatan yang akan dilewati oleh manusia, yang mana di bawah jembatan tersebut adalah neraka jahannam. Maka itulah yang diintai. Di antara manusia ada yang akan terjatuh. Di antara manusia ada yang lewat dari sirat jembatan tersebut. Nabi menyebutkan kalbarki, ada yang seperti kilat, ada yang seperti kuda pacu, ada yang seperti angin, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, bahkan ada yang merayap. Intinya ma'asyiral kiram, bagaimana caranya agar bisa melewati jembatan tersebut. Bayangkan ikhwatal iman,
kita kalau melewati satu jembatan, bawa motor atau mobil, kadangkala kita takut terjatuh. Bagaimana dengan jembatan tersebut yang di bawahnya adalah neraka Jahannam, ikhwatal iman. Ma'asyiral kiram rahimakumullah, makin adalah neraka Jahannam, ikhwatal iman. Maka tatkala Allah menyebutkan tentang Jahannam, ma'asyiral kiram, untuk siapakah Allah ciptakan Jahannam ini? Ini ikhwatal iman yang mesti kita perhatikan, agar kita berusaha menjauh dari orang-orang tersebut. Jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok Allah sudah menyebutkan orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka Jahannam, malah kita pun melakukan amalan dan perbuatan mereka. Ma'asyiral kiram rahimakumullah, Allah tabaraka wa taala berfirman, maka neraka Jahannam mengintai siapa? Siapa yang diintai neraka Jahannam? Siapa yang diintai penjaga Jahannam? Karena ada dari malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka Jahannam. Lit-taghina ma'aba. Sebenarnya ikhwatal iman, penghuni neraka Jahannam ini hanya satu kelompok, tapi besar kelompoknya. Karena Allah hanya menyebutkan at-taghin dari kata togo, ya togo, melampaui batas. Bagaimana kalau kita mengukur siapa di antara manusia, siapa di antara kita ma'asyiral kiram yang melampaui batas? Melampaui batas yang paling besar adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang kafir, ada orang-orang yang tak sadar berada dalam agama Islam tapi melakukan kesyirikan. Ini berbahaya ikhwatal iman. Melakukan kesyirikan, ia juga mendirikan salat, ia juga berhaji, mengeluarkan zakat, akan tetapi ia tidak sadar ia mencampurkan amal soleh dengan kesyirikan, maka Allah tidak menerima amalan tersebut. Inilah pentingnya memahami tentang akidah, memahami tentang tauhid. Kenapa ikhwatal iman? Jika tauhid benar, ini menjadi kunci ibadah diterima Allah. Jika tauhidnya bermasalah, maka seluruh ibadahnya akan bermasalah. Mungkin solatnya benar, gerakan solatnya benar, bacaan solatnya benar, zikirnya benar, tilawah Al-Qur'annya benar, akan tetapi imannya bermasalah, akidahnya bermasalah. Ia salat, ia berdoa kepada Allah, ia juga berdoa kepada selain Allah. Ia sujud kepada Allah, ia sujud juga kepada selain Allah tabaraka wa taala. Ini namanya mencampur adukkan al-haq dengan al-batil. Maka Allah meninggalkan seluruhnya. Kesyirikannya Allah tinggalkan, ibadahnya Allah tinggalkan. Seluruhnya Allah tinggalkan ikhwatal iman. Maka lit-taghina ma'aba, ma'asyiral kiram, merupakan tempat kembali. Ma'aba itu tempat kembali, yaitu neraka Jahannam. Ma'aba tempat kembali, lit-taghin tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Maka di antara manusia ada yang kekal di neraka Jahannam. Mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan kesyirikan dan meninggal di atas kesyirikan. Karena ada orang kafir ikhwatal iman, dalam kehidupan ia kafir, tapi sebelum ia meninggal dunia ia bertaubat. Ya, sebagaimana seorang anak dari Yahudi, ayah maknya Yahudi, ia juga Yahudi. Tatkala ia sakit menjelang kematiannya di Madinah, Nabi datang berkunjung, Nabi datang menjenguk. Bayangkan ikhwatal iman, orang sekarat tak beriman, musuh, dikunjungi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kala saudara seiman sulit untuk mengunjungi saudara kita. Maka Nabi ajak, Nabi ajarkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Anak bingung, ikut Muhammad atau ikut ayah, ikut Nabi atau ikut orang tua. Kedua orang tuanya mengatakan ati Abul Qasim, ikuti, taati apa yang
sebutkan Abul Qasim, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka menjelang kematian, anak tersebut mengucapkan kalimat syahadat, masuk dalam Islam. Otomatis ikhwatal iman, ia menjadi orang yang beriman. Dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala karena ini menjelang kematian. Ma'asyiral kiram rahimakumullah, maka selagi seseorang masih hidup di atas muka bumi ini, ma'asyiral kiram, jangan pernah memvonis seseorang menjadi ahli surga dan ahli neraka. Tidak boleh. Jangan pernah memvonis seseorang menjadi ahli neraka walaupun ia melakukan kesyirikan, walaupun ia di luar Islam, jika ia masih hidup. Karena tidak ada di antara kita yang mengetahui akhir dari kehidupannya. Yang boleh kita katakan kekal di neraka, mereka yang meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas kesyirikan. Itu jelas ikhwatal iman. Bahkan kalau ada mengaku beriman kepada Allah, mengaku pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ia ragu dengan kekufuran orang Yahudi, ragu dengan kekufuran orang Nasrani, ini imannya tak benar ikhwatal iman. Kenapa? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, mereka itu adalah ahlul kitab, mereka itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyebutkan dalam surat At-Taubah, orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah. Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Jadi kita mengikuti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu ikhwatal iman. Lit-taghina ma'aba, maka ikhwatal iman, neraka jahanam itu adalah tempat untuk mengintai. Yang tidak beriman kekal di neraka. Orang-orang beriman tentu juga banyak melakukan dosa. Di antara mereka ada yang bertaubat kepada Allah, di antara mereka ada yang tidak bertaubat sampai ia meninggal dunia. Ma'asyiral kiram, perlu kita ingat, kadangkala ada di antara manusia tatkala mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki keimanan sebesar biji sawi, sekecil apapun iman seseorang, maka ia tidak akan kekal di neraka. Itu betul ma'asyiral kiram. Akan tetapi jangan coba-coba. Kadangkala tidak apa-apalah masuk neraka, kan nanti hasil akhirnya masuk surga. Ini persis seperti ucapan orang-orang Yahudi yang Allah abadikan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Apa kata orang Yahudi? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Orang Yahudi mengatakan, apa yang diucapkannya? Kami tidak akan disentuh api neraka. Lan tamassana illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari. Itu ungkapan orang Yahudi ikhwatal iman. Itu ungkapan orang yang tak beriman, atau ungkapan orang yang imannya lemah. Ma'asyiral kiram, ikhwatal iman rahimakumullah, lit-taghina ma'aba, maka hendaklah kita mengetahui siapakah mereka yang melampaui batas. Orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang melakukan kemaksiatan. Ma'asyiral kiram, tentang orang beriman mungkin memiliki banyak dosa. Di antara mereka ada yang langsung Allah ampuni dan Allah masukkan ke dalam surga, dan di antara mereka ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan melalui transit. Transitnya bukan 1 jam. Transitnya di neraka jahanam ikhwatal iman. Labithina fiha ahqaba. Ini yang ditakutkan ikhwatal iman. Labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal dalam waktu yang lama. Labithin itu adalah tinggal. Labithina tinggal. Ahqaba waktu yang lama. Ma'asyiral kiram, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam waktu yang lama. Para ulama tafsir ikhwatal iman menyebutkan tentang ahqaba ini kata jamak. Kata tunggalnya adalah haqbun. Al-huqubu. Al-huqubu kata tunggal, ahqabah kata jamak. Ma'asyiral kiram, para ulama tafsir menyebutkan tinggal di neraka jahanam 70 tahun.
Di antara para ulama mengatakan 80 tahun. Di antara para ulama menyebutkan 300 tahun. Satu hal yang perlu kita pahami ma'asyiral kiram, kalau kita membaca surah As-Sajdah, di sana ada ayat yang mana satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Bayangkan Bapak Ibu sekarang, kalau 70 tahun yang paling sedikit tadi kita ambil, satu harinya dihitung dengan 1000 tahun, berarti satu bulan 30. 1000 dikali 30 dikali 12 dikali 70 tahun, itu ikhwatal iman 25 juta tahun. Ma'asyiral kiram, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita dari neraka. Jadi bukan kita hitung dengan kehidupan dunia. 70 tahun yang paling sedikit yang diucapkan pendapat para ulama kita itu setara dengan 25 juta tahun. Dan bagaimana jika 300 tahun ikhwatal iman? Hitunglah ma'asyiral kiram. 1000 dikali 30 dikali 300 kali 12 dikali 300 tahun. Allahu a'lam berapa lagi? Ma'asyiral kiram rahimakumullah, inilah yang paling ditakutkan ikhwatal iman. Maka tentang akhqaba ini ikhwatal iman, hubbun waktu yang lama. Maka jika ia tidak beriman semasa hidupnya, selesai 70 tahun tambah lagi, karena orang tak beriman tak akan keluar dari neraka jahanam. Akan tapi orang-orang yang beriman tadi ialah yang mendapat kesempatan setelah ia melalui 25 juta tahun ikhwatal iman baru ia keluar. Apakah kita ingin mencoba hal tersebut? Apakah layak orang beriman mengatakan kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari? Maka ikhwatal iman, ini ucapan orang Yahudi. Dan ini menunjukkan jika ada seorang muslim mengucapkan kalimat seperti ini, menunjukkan betapa lemahnya iman orang tersebut. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dan kalau kita memperhatikan dalam Al-Quran betapa banyak ungkapan-ungkapan orang Yahudi yang memang sebenarnya mereka menentang. Sebenarnya mereka menentang, tidak yakin dengan hari tersebut. Dan inilah masalah orang-orang musyrikin di Mekah di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekarang pun ikhwatal iman, maka Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan rukun iman salah satunya iman kepada hari akhir. Kenapa ikhwatal iman? Ternyata mudah diucapkan, tapi orang-orang yang menghafalkan rukun iman pun kadangkala ia ragu, betul atau tidak, betul atau tidak. Maka Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat-ayatnya banyak menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya di dunia, yang mana itu menunjukkan Allah mampu, Allah maha kuasa untuk kembali membangkitkan kita, untuk meminta pertanggungjawaban setiap apa yang kita lakukan selama hidup kita. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Dan perhatikan ikhwatal iman, jika tadi adalah 70 tahun setara dengan 25 juta tahun, sekarang perhatikan apa minuman di tempat tersebut. Api di dunia panas Bapak Ibu, panas. Itu tidak seimbang, tidak sebanding dengan api neraka, tidak sebanding ikhwatal iman. Di dunia kita tidak sanggup dengan panasnya api, bahkan teriknya matahari pun. Sekarang ikhwatal iman, apa yang sering diucapkan? Banyak orang sakit disebabkan perubahan cuaca, disebabkan terik matahari. Banyak orang sakit ma'asyiral kiram, itu terik matahari. Ini berbicara tentang neraka jahanam, yang mana panas yang ada di dunia adalah bagian kecil dari neraka jahanam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Bayangkan ikhwatal iman, sesulit apapun kehidupan dunia, sepanas apapun siang hari, sedingin apapun waktu subuh, akan tetapi kita masih sanggup ma'asyiral kiram. Kita di musim dingin, itu di pagi hari, alhamdulillah nggak ada musim dingin di sini. Kita masih sanggup untuk mandi di waktu subuh ma'asyiral kiram. Bahkan kita yakin di antara kita
memahami yang terbaik waktu mandi adalah sebelum salat subuh. Badan kita nyaman, segar, ikhwatal iman. Akan tetapi tentang neraka jahanam, Allah tabaraka wa taala mengatakan la yadzuquna fiha. Mereka tidak akan merasakan dalam neraka jahanam kesejukan. Tidak ada kenyamanan, ikhwatal iman. Wala syaraba, dan juga tidak ada minuman. Kenapa tidak dikatakan tidak ada minuman, ikhwatal iman? Disebabkan minumannya sebenarnya tidak layak untuk diminum, akan tetapi tidak ada yang lain. Di dunia ma'asyiral kiram, kalau kita beli minuman, ada tanggal kadaluarsa. Kalau sudah tanggal tersebut atau sudah lewat, kita langsung takut untuk makan dan minum. Padahal betapa banyak tanda tersebut, tanggal tersebut bukan menunjukkan rusaknya minuman atau makanan. Dan betapa banyak orang memakannya, ia tetap sehat, ikhwatal iman. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tentang neraka jahanam, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air hamiman, air yang mendidih. Bukan air panas, Bapak Ibu. Air yang mendidih. Adakah di antara manusia yang sanggup untuk minum air yang mendidih? Tidak ada. Wa ghassaqa, dan nanah. Ghassaqa itu nanah, ikhwatal iman. Tidak layak untuk diminum, akan tetapi tidak ada minuman yang lain. Mau tidak mau diminum, ma'asyiral kiram. Maka betapa menakutkan hal tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim betapa banyak menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga agar kita berharap, berusaha untuk menggapainya. Betapa banyak Allah menyebutkan tentang neraka jahanam dan siksaan yang ada di dalamnya. Tujuannya, ikhwatal iman, agar kita menjauh dari setiap sebab yang menyebabkan kita dilemparkan, dimasukkan ke neraka jahanam. Illa hamimah wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan nanah. Ma'asyiral kiram, tentang ini ikhwatal iman tidak layak. Dan perhatikan bagaimana panasnya neraka jahanam. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang neraka jahanam, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Kalau kita memperhatikan ini, sepanas apapun api di dunia, tapi belum pernah kita mengatakan api itu saling memakan. Ada bang saudara itu? Ada pernah orang mengatakan api dunia tatkala sudah melahap hutan atau bangunan, pernahkah kita mengatakan api itu saling memakan? Tidak ada, ikhwatal iman. Perhatikan bagaimana neraka jahanam. Nabi kita mengatakan, istakatin naru ila rabbiha faqalat ya rab akala ba'di ba'da fa'adina laha binafasaini, nafasin fis syita'i wa nafasin fis sayfi, fahuwa asaddu ma tajiduna minal harri wa asaddu ma tajiduna minaz zamharir. Nabi menyebutkan, ikhwatal iman, neraka mengeluh kepada Rabbnya. Neraka mengeluh kepada Allah. Seraya berkata, ya Rabbku, sebagian dariku memakan sebagian yang lain. Saking panasnya. Sebagian dariku memakan sebagian yang lain. Maka Allah memberi izin baginya dengan 2 hembusan. Neraka jahanam bernapas 2 kali dalam setahun untuk mengurangi panasnya sedikit. Bayangkan, ikhwatal iman, Nabi mengatakan, maka Allah memberi izin baginya dengan 2 hembusan. Hembusan tatkala musim panas dan hembusan tatkala musim dingin. Maka itulah panas yang paling parah yang kalian rasakan dalam setahun, Bapak Ibu rahimakumullah. Ada kadangkala di satu hari lebih panas dibandingkan hari-hari yang lain. Atau kalau di musim panas, puncaknya musim panas. Kalau kita di Sudan biasanya 43 sampai 40 derajat. Kalau kita di Riau sekarang kadang 34, 35 itu sudah banyak sakit. 35 derajat. Kalau di Sudan kadang kita 43 sampai 44. Di sebagian negara malah kadangkala ada yang sampai 59 sampai 50. Sampai kadangkala, ikhwatal iman, jika itu terjadi di bulan Ramadan. Dan memang musim panas ini selalu terjadi di bulan Ramadan. Maka kadangkala para ulamanya mengeluarkan fatwa, hari ini boleh berbuka puasa.
Hari ini boleh tidak berpuasa, diganti di hari yang lain. Kenapa ikhwatal iman? 50 derajat. Kalau kita tak minum ikhwatal iman, habis badan kita ma'asyiral kiram. Alhamdulillah kita di negeri kita sebenarnya tidak ada musim panas dan musim dingin, tapi walaupun tidak ada, kadang-kala kita tidak sanggup ma'asyiral kiram. Maka neraka jahanam itu memiliki 2 hembusan. Hembusan pertama puncaknya musim panas, itulah yang kita rasakan. Hembusan kedua puncaknya musim dingin. Ini menunjukkan di neraka itu ada 2. Ada yang panas, ada yang dingin. Kalau panas puncaknya panas, kalau dingin puncaknya dingin. Bayangkan ikhwatal iman, di sebagian negara jika sampai ia minus, bukan 1 derajat tapi minus ikhwatal iman. Ini tidak ada bedanya dengan AC yang kita gunakan atau kulkas yang ada di rumah kita ikhwatal iman, yang menjadikan ikan, daging menjadi beku. Seperti itulah ikhwatal iman. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Maka itulah panas yang paling parah yang kalian rasakan dan dingin yang paling parah yang kalian rasakan. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Maka sebenarnya tidak ada minuman. Ini yang menyebabkan tidak ada minuman di sana, karena tidak layak untuk diminum. Akan tetapi tetap orang-orang manusia yang menjadi bahan bakar neraka jahanam, ia akan tetap minum karena tidak ada yang lain. Hamim, air panas, air yang mendidih diminum. Nanah itu ikhwatal iman, darah kita yang membusuk. Darah penghuni neraka yang sudah membusuk berubah menjadi nanah, itulah yang diminum oleh penghuninya. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Maka hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita salam. Ingat ikhwatal iman, berdoa kapan saja boleh. Kapan saja berdoa boleh, tapi ingatlah momen doa yang diucapkan Nabi dan waktu yang dicontohkan Nabi itu adalah yang terbaik. Yang diucapkan Nabi yang terbaik, waktu yang dilakukan Nabi adalah waktu terbaik. Kapan Nabi berdoa? Sebelum beliau salam. Makanya kalau kita sholat sunnah, sebelum salam berdoa kepada Allah. Kalau kita berjamaah, ini menjadi PR siapa saja yang menjadi imam. Setelah sampai kepada kalimat fil alamina innaka hamidum majida atau innaka hamidum majida, sunnahnya bukan langsung salam, tapi berdoa. Maka yang di belakang pun bisa menyempurnakan tahiyat, yang kedua bisa berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Apa doa yang diajarkan Nabi? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang pertama Nabi berlindung dari azab jahannam. Wa min adzabil qabr, azab siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dunia dan fitnah setelah kematian. Wal mamat. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah al-masih ad-dajjal. Itu doa yang selalu diucapkan Nabi. Ma'asyiral kiram, jika Nabi mengucapkan doa tersebut, Nabi yang paling mulia, Nabi yang dijamin masuk surga, apa tujuan sebenarnya? Tujuannya ikhwatal iman, agar kita memahami, kita contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin Nabi adalah yang paling mulia. Dosa yang berlalu dan yang akan datang dalam kehidupan beliau, ghufira lahu, Allah telah mengampuni semuanya. Tapi Nabi banyak berdoa. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Kenapa Allah tabaraka wa taala menyiksa mereka, melemparkan mereka ke neraka jahanam? Kenapa Allah memberikan minuman yang tak layak, yaitu air yang mendidih dan nanah, ikhwatal iman? Jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Ini sebab apa yang ia perbuat semasa hidupnya. Maka kehidupan dunia kita, ma'asyiral kiram, Bapak Ibu rahimakumullah, kehidupan di dunia yang kita lakukan itulah yang menentukan apa yang akan kita dapatkan di akhirat.
Maka Allah tabaraka wa taala menyebutkan jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan tatkala mereka hidup di dunia. Makanya ikhwatal iman, dalam Al-Quran banyak ayat orang-orang yang sudah meninggal dunia apa yang mereka inginkan. Kalau kita baca di surat As-Sajdah, ada di halaman kedua, Bang. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Na'mal salihan. Orang kalau dah mati Bapak Ibu, yang dia inginkan adalah ingin kembali ke dunia walaupun sebentar. Tujuannya adalah melakukan amal soleh. Alhamdulillah kita masih hidup. Maka gunakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk beramal soleh. Dan amal soleh itu banyak ikhwatal iman, tidak terbatas. Ibadah itu terbatas, tapi amal soleh itu banyak. Karena kalau beribadah itu harus ada tuntunannya ikhwatal iman. Maka Allah tabaraka wa taala menyebutkan jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Allah subhanahu wa taala maha adil, tak pernah menzalimi, tak pernah berbuat zalim. Dan nama Allah salah satunya Al-Adil, maha adil. Walaupun mereka diberikan minuman air yang mendidih, diberikan minuman nanah, Allah maha adil. Adil karena mereka berbuat maksiat, durhaka kepada Allah di dunia, maka itulah balasannya. Ya sebaliknya nantinya tentunya Allah juga akan menyebutkan orang-orang yang beramal saleh, maka Allah berikan ganjaran, Allah berikan surga, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan surga. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman jazaa'u wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Ikhwatal iman, bukti Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Tatkala kita melihat Allah memberikan minuman yang tak layak kepada mereka, itu sebenarnya bukti Allah maha adil. Kenapa ikhwatal iman? Bahkan jika Allah tabaraka wa ta'ala, jika kita bahli Allah tabaraka wa ta'ala memberikan minuman yang layak kepada penghuni neraka jahanam, malah Allah tidak adil. Kenapa ikhwatal iman? Karena adil itu adalah diberikan balasan sesuai dengan apa yang ia lakukan. Sesuai dengan apa yang ia lakukan ikhwatal iman. Maka apa bedanya orang yang beriman dan tidak beriman? Apa bedanya ahli ibadah dengan ahli maksiat? Maka Allah membedakan ikhwatal iman. Apa bedanya ahli surga dan ahli neraka ikhwatal iman? Maka Allah membedakan. Maka ma'asyiral kiram, seluruh perintah Allah tabaraka wa ta'ala, seluruh larangan Allah tabaraka wa ta'ala itu tidak ada abas, tidak ada yang sia-sia. Seluruhnya ada hikmah di baliknya ikhwatal iman. Maka tidak ada istilah ini larangan tidak mengapa dilanggar. Tidak boleh ikhwatal iman. Karena kadangkala tipu daya kehidupan dunia, tipu daya syaitan itu ikhwatal iman, perkara-perkara tatkala banyak dilakukan orang lain, maka kadangkala kita ditipu dengan kehidupan dunia, seolah-olah tolak ukur benar dan salah adalah jika ramai berarti benar, jika sedikit berarti salah. Bukan ikhwatal iman. Tolak ukurnya adalah siapa yang mengamalkan Al-Quran, siapa yang mengamalkan sunnah, maka ia benar. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memuji seorang nabi, memuji seorang nabi dengan kalimat umat. Kita paham Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata umat ini menunjukkan banyak orang. Tapi Allah sebutkan ini adalah kata ummah untuk seorang lelaki, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak ada orang yang beriman, orang-orang melampaui batas, bergelimang dosa, tapi Nabi Ibrahim konsisten di atas keimanan yang benar, beriman kepada Allah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada apa yang dicintai dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala, melarang hal-hal yang dibenci Allah. Dan Masya Allah Nabi Ibrahim, bagaimana tidak Allah memujinya? Bayangkan ikhwatal iman, ayahnya pembuat patung
patung disembah orang lain. Terus Nabi Ibrahim datang, tatkala tidak ada orang di ruangan tersebut, beliau ambil kapak, beliau hancurkan semua patung. Setelahnya ditinggalkan satu patung terbesar. Ini kan cari gara-gara, ikhwatal iman. Ini cari gara-gara seorang pemuda. Maka tatkala orang datang bertanya, siapa yang menghancurkannya? Maka dalam ayat sebut, sami'na fatay yuqalu lahu Ibrahim, kami dengar yang menghancurkannya seorang patah, seorang pemuda. Ditanya Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkannya? Tidak, katanya. Terus siapa yang menghancurkannya? Lihat, patung itu banyak, semua patung kecil hancur, tinggal patung yang besar. Berarti yang besarlah yang menghancurkan yang kecil. Bayangkan ikhwatal, logikanya masuk. Setelah itu mereka mengatakan, tidak mungkin Tuhan menghancurkan Tuhan. Kan aneh ikhwatal. Tuhan menghancurkan Tuhan. Tuhan besar, yaitu patungnya, menghancurkan Tuhan-Tuhan kecil. Nah, bayangkan ikhwatal iman, bagaimana Ibrahim berdebat dengan mereka hasil akhirnya. Dan inilah nanti yang menyebabkan Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api yang menyala. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Masya Allah, iman ini Bapak Ibu, kalau sudah tertancap kuat dalam hati, iman itu benar, maka dia tidak akan peduli dengan kehidupannya. Sebelum Nabi Ibrahim dilemparkan, antara tempat melempar dengan api, itu malaikat datang bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau butuh bantuan? Apakah butuh bantuan? Nabi Ibrahim mengatakan, kalau bantuan darimu tidak, tapi kalau dari Allah iya. Makanya beliau mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi, cukup bagiku Allah. Jika Allah ingin kita selamat, kita selamat. Tapi kita harus berusaha. Ma'asyiral kiram rahimakumullah. Maka Allah berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, ya naru kuni, wahai api, kuni, jadilah bardan wa salama. Jadilah api dingin, kata Allah. Api itu diperintahkan jadi dingin. Masya Allah. Api itu diperintahkan jadi dingin. Dan bukan hanya dingin, tapi api itu diperintahkan menjadi keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Bayangkan ma'asyiral kiram. Ma'asyiral kiram rahimakumullah, jazaa'u wifaqa, maka Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan hambanya semasa hidupnya. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal yang kita perbuat. Dan perlu kita ingat selalu ma'asyiral kiram, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempat beramal, dunia adalah tempat menanam, wal akhiratu darul jaza. Akhirat adalah tempat mendapat balasan, tempat memanen apa yang kita tanam. Yang menanam kebaikan, ia dapatkan kebaikan. Yang menanam keburukan, ia dapatkan keburukan. Persis seperti kehidupan dunia. Kalau kita menyakiti saudara-saudara kita, apa yang terjadi? Ya besok kita pun disakiti. Kalau kita tak peduli dengan orang sekitar kita, besok orang pun tak peduli dengan orang sekitar kita. Pernah tidak terjadi sini Bapak Ibu rahimakumullah? Ada orang, setiap acara di kampungnya, pesta, ia tak pernah mau hadir. Diundang pun tak datang. Hasil akhirnya apa? Pas dia buat pesta, orang tak datang. Itu terjadi ikhwatal iman. Ini kehidupan. Persis seperti kehidupan dunia, itulah nanti yang kita dapatkan di akhirat. Ma'asyiral kiram rahimakumullah, innahum kanu la yarjuna hisaba, dan sebabnya mereka disiksa ikhwatal iman karena mereka tidak pernah mengharapkan, mereka tidak beriman dengan yaumul hisab, mereka tidak beriman dengan hari kiamat, mereka tidak beriman dengan hari persidangan. Inilah masalahnya ikhwatal iman. Maka Allah tabaraka wa taala menyiksa mereka, memberi mereka minuman yang paling, yang kita semua menjauhinya ikhwatal iman. Panas, kotor, bau ikhwatal iman. Tidak ada di antara manusia yang mengatakan nanah itu bersih ikhwatal iman, karena darah yang sudah membusuk.
Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan. Tak peduli dengan aturan Allah, tak peduli dengan larangan Allah. Maka ikhwatal iman, jika iman kita lemah tentang hari akhir, dikala itulah kita mudah melakukan dosa. Ingat ikhwatal iman, jika iman kita lemah tentang hari akhir, tentang hari kiamat, maka dikala itulah kita mudah melanggar aturan Allah. Jika ngomongin ibadah, itu kan hanya sunnah Ustaz, tidak apa-apa ditinggalkan. Jika itu wajib, enggak apa-apa kan sekarang Ustaz masih sehat, nanti masih bisa bertaubat. Ada aja alasannya. Ini penyakit hati tentang iman, ikhwatal iman. Jika iman sudah bermasalah, semuanya kacau. Ma'asyiral kiram rahimakumullah, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Dan setiap apa yang Nabi sampaikan tentang hari akhir, dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentang hari akhir, dibacakan sunnah Nabi tentang hari akhir, semua didustakan. Sekarang ada enggak Bapak Ibu orang yang mengaku beragama Islam tapi ragu dengan hari berbangkit? Ada. Karena jika tolak ukurnya akal kita pikirkan, sampai sekarang kita belum mendapatkan satu dokter bisa menghidupkan orang mati. Sampai sekarang belum ada. Maka jika tolak ukurnya akal, betul, tidak mungkin, ikhwatal iman. Ma'asyiral kiram rahimakumullah, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Wa kullu syai'in ahsainahu kitaba, perlu diingat. Ingat kata Allah tabaraka wa taala, wa kullu syai'in ahsainahu kitaba, segala sesuatu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, semuanya dicatat. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, semuanya dicatat, ikhwatal iman. Inilah yang membedakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia sudah ada laporannya pun, sudah dicatat, sudah rapi, insya Allah besok bisa berubah. Itu dunia. Maka jangan terlalu banyak berharap tentang dunia. Kita menginginkan, akan tetapi hasilnya berbeda. Ridhalah dengan ketentuan Allah, itu dunia. Tapi yakinlah ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap hak kita, setiap sesuatu yang itu adalah milik kita, dirampas orang lain, tidak kita dapatkan walaupun kita sampai ke polisi, pengadilan dan yang lainnya, yakinlah di akhirat kita akan mendapatkannya. Di akhirat itu akan menjadi pahala, ikhwatal iman. Ma'asyiral kiram rahimakumullah, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Tentang ayat ini ma'asyiral kiram disebutkan seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, yaitu fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Ini ayat yang paling mengerikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, rasakanlah azab Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak akan menambah pada kalian kecuali azab. Jadi azab itu tak pernah berkurang. Azab itu ditambah, setiap hari bertambah, tidak ada istilah berkurang. Dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, ma unzilat ala ahlin nari ayatun qattun asyaddu minha, tidak pernah turun satu ayat pun yang lebih berat, yang paling menakutkan kepada penghuni neraka daripada ayat ini. Bayangkan ikhwatal iman, bagaimana penghuni neraka jika mendengarkan ayat, tidak akan ditambah kecuali siksaan. Jika hari ini dicambuk 100 kali, besok 200. Jika besok 200, besoknya 300. Tidak ada istilah berkurang, ma'asyiral kiram. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka tentang neraka jahanam ini, ikhwatal iman, Allah menyebutkan beberapa siksaan yang ada dalamnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari neraka jahanam, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari setiap siksa neraka jahanam.
dan tentunya kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kemudahan dalam hisabnya, dimasukkan di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.